Dan sesuai pengalaman bertahun-tahun kami beternak entok, maka ada 3 hal penting yang berpotensi membuat kita semua menjadi rugi atau bahkan gagal dalam beternak. Dan 3 hal ini wajib teman-teman pahami agar teman-teman juga bisa terhindar dari yang namanya kerugian apalagi sampai kegagalan. Maka simak videonya sampai selesai, jangan di skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Mari kita belajar bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Pikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu kami akan sapa bagi teman-teman baru kita yang memang baru menemukan channel ini. Jika kalian menghendaki untuk mendapatkan update video-video terbaru seputar peternakan entok dari channel kami, maka silahkan untuk klik tombol subscribe dan lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Maka secara otomatis nanti kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel Rusky Pikatra. Baik teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang membuat kita gagal dalam peternak. Menduduki urutan pertama sekali adalah faktor penyakit. Penyakit ketika sudah menyerang entok, apalagi pada saat entok usia masih DOE ataupun masih anakan di bawah 1 bulan misalnya, ini sangat mengerikan ya teman-teman. Tidak tanggung-tanggung entok terancam mati ya ketika sudah terjangkit penyakit. Maka dari itu kita wajib untuk mengantisipasinya. Bagaimana supaya penyakit itu kemudian bisa kita tolak ya, bisa kita atasi dengan beberapa hal. Paling tidak atau sebagaimana yang sudah kami lakukan di peternakan kami, yaitu kami sudah membiasakan untuk memberikan jamu herbal pada anak entok kami yang usianya dalam masa pertumbuhan bahkan sampai entok dewasa, yaitu dengan menggunakan ramuan herbal yang bisa kita racik sendiri menggunakan bahan-bahan alami, yaitu dengan jahe, serai dan juga kunyit dan juga gula jawa. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Cukup mudah teman-teman, silahkan cek video sebelumnya, sudah kami review. Selanjutnya, hal kedua yang berpotensi untuk membuat kita menjadi rugi atau bahkan gagal dalam beternak entok dalam hal ini, yaitu dari pola pakan. Pemberian pakan pada entok itu jelas menentukan untung ruginya dalam beternak. Misalnya, kita terlalu boros atau kita tidak tahu kapan kita gunakan pakan pabrikan dan kapan kita harus lepas dari pakan pabrikan. Dan kemudian jika kita akan menggunakan jenis pakan alternatif, maka jenis pakan alternatif seperti apa yang berkualitas yang bisa kita gunakan untuk sumber pakan ternak entok kita, yang nantinya akan kita padukan juga dengan sedikit pakan dari pabrikan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Pemberian pakan entok sebaiknya kita sesuaikan dengan usia entok itu sendiri. Apabila entok-entok kita adalah entok-entok dewasa, maka sebaiknya teman-teman harus melibatkan sumber pakan dari alternatif. Contohnya seperti ini. Kami sudah biasa bertahun-tahun bahkan ya menggunakan sumber pakan gratis yang mudah untuk didapat, yaitu dari jenis debok pisang. Untuk kemudian nanti akan kita campur dengan dedak padi dan dicampur juga dengan sedikit sentrat. Sedangkan pakan yang kita gunakan untuk entok-entok yang masih kecil atau boleh dikatakan masih masa-masa pertumbuhan, biasanya yang kami lakukan dari 0 hingga usia 1 bulan itu kita menggunakan pakan murni dari pabrikan. Sedangkan untuk usia 1 bulan ke atas sudah kita kolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif dan dengan perbandingan 50% 50%. Sedangkan untuk tambahan kami tadi belum menjelaskan untuk entok-entok dewasa ya, perbandingan antara pakan alternatif yang berupa debok pisang dengan dedaknya itu berapa ya. Sebaiknya teman-teman dan sahabat semua, untuk 10 kg debok pisang itu untuk 3 kg dedak.
Ya, kalau kita akan campur dengan sentrat petelur karena memang untuk indukan silahkan boleh, tapi tidak usah banyak-banyak ya, karena dengan perpaduan atau racikan pakan seperti ini juga sudah sangat lancar teman-teman. Selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa kita harus menggunakan sumber pakan dari alternatif ya? Sebagaimana pengalaman teman-teman dan sahabat semua, di mana ketika kita selalu mengandalkan atau bergantung kepada pakan-pakan pabrikan, maka sekali lagi teman-teman, nanti hasil penjualan kita itu tidak sesuai dengan biaya kos yang kita keluarkan teman-teman ya. Mengingat bahwa pakan pabrikan saat ini sangat luar biasa mahal. Itulah kenapa kita harus akali sebagai peternak ya, untuk melibatkan, bahkan kalau menurut kami wajib menggunakan sumber pakan alternatif paling tidak 75% teman-teman. 75% kita wajib menggunakan sumber pakan alternatif. Apapun jenis pakannya teman-teman. Mengingat bahwa sumber pakan alternatif yang bisa kita dapat dari alam itu banyak ya teman-teman. Ada buk pisang, ada juga yang namanya enceng gondok dan lain sebagainya. Selanjutnya hal terakhir atau hal yang ketiga ya teman-teman, yang berpotensi untuk membuat kita menjadi rugi bahkan gagal dalam peternak entok adalah turunnya harga pasaran entok. Nah, ini cukup menyakitkan teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya, sebaiknya sebelum kita menjual entok kita harus survei terlebih dahulu harga pasaran entok di pasaran ya. Ketika kita sudah mendengar bahwa harga entok turun, maka kita tahan dulu, tidak usah dijual dulu teman-teman. Kita tahan, kita sabar, maka ketika nanti ada momen tertentu di mana harga entok naik, barulah kita boleh menjualnya. Itu demi menghindari kerugian teman-teman. Ada momen-momen tertentu di mana harga entok pasti naik, yaitu contohnya adalah momen tahun baru, di mana sebentar lagi insya Allah kita akan sama-sama ya, mudah-mudahan panjang umur, akan sama-sama merayakan tahun baru yang sebentar lagi akan tiba. Itulah salah satu momen paling tepat untuk kita menjual hasil ternak kita. Biasanya kalau momen tahun baru ya, harga entok pasti naik ya. Nah, ini harus teman-teman manfaatkan karena ini adalah kesempatan yang paling berharga untuk menjual entok. Nah, jadi demikianlah teman-teman 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dalam peternak entok ya, yang mudah-mudahan nanti akan bisa diterapkan oleh kalian semua di rumah, dan mudah-mudahan peternakan kalian semua semakin lancar, semakin sukses, dan mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan ya untuk selalu belajar sharing bersama di channel kami, yaitu channel Rusky Bikatra. Akhirnya kami dari tim Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.